sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, tuan rumah yang mengundang kita pada malam hari ini, Bapak Pujianto. Bapak Pujianto. puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Syukurnya dong kan. Bapak Puji, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan kepada keluarganya. Amin. Allah berikan juga kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Malam hari ini kita diundang di sini untuk 100 hari mendoakan almarhumah Ibu Suminah binti Sanapu. Ibu Suminah binti Sanapu, istri dari Bapak Puji. Allah akan mengampuni dosa-dosa almarhumah. Amin. Dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Tadi di jalanan saya naik motor, depan saya ada agak pakai helm, agak pakai jaket, pakai kaos doang. Saya baca tulisannya, saya tegesin. Itu tulisannya, semua orang di dunia jahat, yang baik cuma istriku. Mantap. Wah. Itu custom. Itu bikin sablonan sendiri. Pernah juga saya baca tulisan-tulisan lucu, itu emang kadang-kadang tulisan. Jadi dia bikin kaosnya di belakang ditulis ATM-nya dipegang istri. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi dah, udah begitu. Jasa seorang istri ini insya Allah adalah jasa yang pahalanya sangat besar. Almarhumah Ibu Suminah ini insya Allah adalah ibu dari anak-anak yang baik, istri dari suami yang juga seorang istri yang berbakti kepada suaminya. Seorang istri yang meninggal kemudian suaminya ridho, suaminya rela dengan semua pelayanan yang pernah diberikan oleh istrinya, dakhalat al-jannah, masuk surga. Selama seorang perempuan meninggal dan suaminya yang masih hidup kemudian ridho terhadap semua pelayanannya, kurang-kurang, ada yang kurang masakannya, ada yang kurang pelayanannya, kurang ketika gosokin baju masih pada lecek semuanya, kadang-kadang dicari juga nggak ada, di mana kaos dalam, di mana dasi. Ada yang pakai dasi orang sini, dasi kupu-kupu kadang nggak ketemu juga dicari.
masih susah nyelip-nyelip itu, tapi suaminya ketika meninggal ya udah saya ridho, saya maafkan kekurangan-kekurangan, maka insya Allah yang seperti ini almarhumah dakholat al jannah, masuk surga. Amin. Amin. Mau Bu masuk surga Bu? Mati dulu. Karena kalau nggak mati dulu nggak bisa masuk surga, harus mati dulu. Dan syaratnya suaminya kudu ridho. Dan kita sebagai suami, bapak-bapak di sini juga harus senantiasa ridho kepada istrinya, kurang-kurangnya pelayanan-pelayanannya yang mungkin ada banyak di sana sini, ada yang tidak sempurna, ini diridhoin saja, disabarin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pernah satu waktu seorang datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengadukan tentang istrinya, datang kepada Sayyidina Umar, laki-laki ini mengadukan tentang istrinya. Ini laki-laki punya istri bawel banget, punya istri ya emang kalau kita baru ngomong 10 kata kan perempuan udah 1000 kata, dan itu udah begitu, dari sononya udah begitu, mengadukan kepada Sayyidina Umar tentang istrinya yang galak, yang bawel. Kemudian dia ingin datang kepada Sayyidina Umar, sampai di depan rumah Sayyidina Umar, ternyata melihat Sayyidina Umar lagi diomelin juga sama istrinya. Akhirnya pemuda ini balik lagi nggak jadi. Pemuda ini nggak jadi melaporkan, nggak jadi mengadukan keluh kesahnya tentang istri yang nggak jadi. Ya orang gimana mau ngadu? Orang gimana dia mau berkeluh kesah tentang istrinya yang galak, istrinya yang cerewet, sementara Sayyidina Umar sendiri tempat dia mengadu itu juga diomelin sama istrinya. Yang bisa kita ambil dari sini, hikmah yang bisa kita ambil dari sini, bahwa setelah beberapa hari dari pertemuan ini, kemudian Sayyidina Umar ketemu lagi dengan orang laki-laki ini. Ditanya sama orang laki-laki ini, kenapa wahai Amirul Mukminin, engkau seorang pemimpin, engkau seorang presiden yang tegas, seorang penguasa yang tegas, tapi sama istrimu engkau takut. Apa jawaban Sayyidina Umar pada waktu itu? Jawaban Sayyidina Umar, istriku itu adalah orang yang menjaga aku dari keharaman-keharaman. Karena istriku maka aku terhindar dari zina, dari keharaman-keharaman. Istriku itu adalah orang yang memasakkan untukku makanan yang bisa aku gunakan untuk bekal ibadah. Istriku itu adalah yang melahirkan anak-anakku, dan disebutkan banyak oleh Sayyidina Umar. Kemudian laki-laki ini masih tetap mengadu, masih tetap mengeluhkan bahwa istrinya ini benar-benar bawel dan benar-benar cerewet. Kemudian Sayyidina Umar berkata, in sabirta mado qadarullah wa in jaza'a wa kunta ma'juran. Kalau kamu sabar, maka ketetapan Allah itu akan tetap berlaku, dan engkau akan diganjar, engkau akan diberikan pahala. Wa in jaza'ta mado amrullah wa kunta ma'zuran. Kalau engkau mengeluh, kalau engkau tidak sabar, maka keputusan Allah juga tetap akan berlaku, dan engkau termasuk orang-orang yang tidak diberikan pahala atau orang yang dihukum. Dari sini jelas bahwa sabar itu definisinya adalah tarkul jaza. Sabar itu definisinya adalah meninggalkan keluh kesah. Karena Sayyidina Umar mengatakan, in kunta wa in sobarta, apabila engkau sabar, kunta ma'juran, kalau engkau sabar, ketetapan Allah akan terus berjalan dan engkau akan diberikan ganjaran. Tapi wa in jaza'ta, apabila engkau mengeluh, nah ini jelas perbandingannya. Kalau sabar ya berarti mendapat ganjaran, tapi kalau mengeluh itu tidak dapat ganjaran atau bahkan malah berdosa. Berarti mengeluh itu apa? Mengeluh itu adalah tidak sabar. Sabar itu definisinya adalah tarkul jaza. Sabar definisinya adalah meninggalkan keluh kesah kecuali kepada zat, kecuali kepada Allah yang
memang menetapkan kesulitan-kesulitan itu, yang memang mentakdirkan kesulitan-kesulitan itu kepada kita. Seseorang yang ketika ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini menegaskan sesuatu bahwa dia tidak sendirian dan dia sadar betul bahwa dia adalah milik Allah. Terserah Allah akan menetapkan takdir apapun kepada dia, maka dia pasrah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia akan kembali kepada Allah. Kenapa dikatakan tidak sendirian di sini? Karena dhamirnya inna, sungguhnya kami semua ini adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Artinya yang bersedih, yang terkena musibah, yang sulit bukan saya doang, tapi yang sulit ada banyak orang yang lebih sulit dari saya. Ada banyak orang yang lebih berat musibahnya dibanding saya, maka sebutannya inna, sesungguhnya kami. Artinya kami nih, kita semua orang-orang yang kena sulitan, ini semua milik Allah dan tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan takdir Allah. Ini yang namanya sabar. Kalau tidak mengeluh kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia tidak berkeluh kesah kepada siapapun kecuali kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan sabar. Tapi kalau ada orang ditimpa musibah, entah musibah kematian, entah musibah kehilangan, atau musibah penyakit, dia mengadu bukan kepada Allah, tapi ngadunya kepada tetangga, ngadunya kepada saudaranya, ngadunya kepada WhatsApp, bikin status maksudnya, ngadunya kepada TikTok. Dia kemudian upload di TikTok tentang musibahnya atau tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka namanya tidak sabar. Karena sabar itu tidak mengeluh, itu definisi sabar. Apakah orang yang sabar itu boleh berdoa kepada Allah? Apakah orang yang sabar itu boleh meminta kepada Allah, mohon ya Allah angkat kesulitan ini, ya Allah pindahkan saya dari posisi yang sangat menekan saya, yang sangat menyulitkan saya ini? Apakah seorang yang sabar boleh berdoa? Boleh. Orang yang sabar itu tetap diperkenankan berdoa dan dia tetap dianggap sebagai orang sabar, asal doa, bukan ngeluh. Kalau berdoa itu artinya mengeluh kepada Allah, maka itu diperbolehkan dan itu tidak mengurangi statusnya sebagai orang sabar. Dia tetap akan dikatakan sabar selama dia tidak mengeluh kepada selain Allah. Kalau mengeluh kepada Allah boleh. Apakah dia termasuk orang sabar? Sabar. Nah, dari sini ada tingkat yang lebih tinggi dibanding sabar. Tingkat yang lebih tinggi dibanding sabar adalah ridho. Apa itu ridho? Ridho itu adalah sururul qalbi fi qada'illah walau kana murran. Ridho itu adalah senangnya hati kita terhadap ketentuan-ketentuan Allah walau kana murran, meskipun pahit. Itu yang namanya ridho. Kalau sabar mungkin masih berasa pahit, mungkin masih mengadu kepada Allah, mengeluh kepada Allah, bangun malam-malam atau setiap sholat dia kemudian memohonkan doa-doanya kepada Allah, tetap dia sabar. Tapi dia belum orang yang ridho, belum termasuk orang yang ridho. Kenapa belum termasuk orang yang ridho? Karena dia masih belum bahagia hatinya dengan ketentuan-ketentuan Allah. Orang yang ridho itu orang yang bahagia hatinya, senang hatinya dengan ketetapan Allah, dengan takdir adanya kematian, adanya kehilangan, adanya penyakit yang menimpa keluarga atau menimpa dirinya. Dia senang hatinya dan tidak minta pindah dari musibah itu. Sama sekali dia tidak berdoa, biarin aja. Allah sudah menetapkan seperti ini dan saya ridho dengan ketetapan Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini yang kadang-kadang kita luput dan kadang-kadang kita lupa untuk senantiasa mengencangkan jiwa kita, mengencangkan diri kita. Padahal ini sebenarnya adalah rukun iman. Rukun iman yang ke-6. Iman kepada qada dan qadar, baik buruknya semua dari
Allah. Itu iman kepada qada dan qadar. Kalau kita bisa bersabar, kemudian naik lagi, kita bisa sampai pada tingkat ridho. Ketetapan-ketetapan Allah yang sulit, ketetapan-ketetapan Allah yang tidak enak untuk diri kita, dan kita rasanya senang karena Allah menentukan menentukan itu untuk kita, maka itu namanya orang yang ridho. Para nabi, para rasul, dan juga para wali-wali Allah, ini adalah orang-orang yang sudah sampai pada makom ini, sudah sampai pada makom ridho ini, tidak pernah minta pindah kepada dari satu tempat kepada tempat yang lain, tidak pernah mohon kepada Allah untuk dihentikan ujian-ujian yang enggak, senang aja di situ. Karena yang dia lihat bukan kesulitannya, yang dia lihat bukan musibahnya, tapi yang dia lihat adalah siapa yang memberikan musibah itu. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, dalam hidup ini, kalau kita belum bisa sampai pada makom ridho, maka kita paling tidak harus sampai pada makom sabar, pada derajat sabar. Dan sabar itu wajib, harus sampai sabar. Ini bagian dari keimanan kita kepada takdir Allah. Kalau Allah menetapkan takdir kepada kita, maka kita harus sabar. Bagaimana supaya kita bisa pindah, atau bagaimana supaya kita bisa keluar dari satu musibah, keluar dari satu kesulitan? Yang pertama, caranya bisa dengan berdoa kepada Allah. Sudah sempat kita singgung tadi, yaitu doanya orang yang bersabar, dia tetap akan disebutkan sabar. Yang kedua, bisa juga kita bertawasul kepada Allah dengan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Ada orang pernah baca solawatnya ini selamanya tidak akan hilang, dan ada catatannya di sisi Allah, dan juga ada bentuknya. Satu waktu kemudian dia menghadapi kesulitan. Di masa sulit ini, di keadaan di mana dia tidak bisa keluar dari kesulitan ini, mohon pada Allah, ya Allah, aku bertawasul kepadamu, membuat perantara, artinya kepada engkau, dengan perantara salawat yang pernah aku baca setiap malam Jumat, bebaskan aku dari kesulitan ini. Insya Allah bisa. Itu bertawasul dengan perbuatan-perbuatan atau dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Saat kita ditimpa kesulitan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk mendapat musibah misalnya, maka kita bisa keluar pertama dengan doa, yang kedua juga bisa dengan tawasul dengan amal-amal baik yang pernah kita lakukan. Rasulullah SAW pernah menceritakan, hadirin, ada tiga orang ini terjebak dalam gua, hujan. Pada waktu itu hujan semakin deras, dan gua tiba-tiba saja tertutup, mulut gua tertutup batu. Jadi ada batu jatuh tertutup guanya itu. Akhirnya mereka bertiga itu di dalam nggak bisa keluar. Nah kemudian salah satu dari tiga orang ini kemudian bilang, ayo kalian sebutkan perbuatan-perbuatan, sebutkan amal-amal baik yang karena Allah dulu pernah kalian lakukan. Mulai dari saya, katanya. Orang yang pertama ini kemudian bilang, ya Allah, saya punya orang tua, saya peternak, saya petani, dan hasil perahan susu dari ternak-ternak saya setiap hari ini saya ambil dan saya berikan minum untuk orang tua saya, untuk istri, dan juga untuk anak-anak saya. Tapi istri dan anak-anak saya selalu saya belakangin, saya dahulukan orang tua saya. Pernah satu waktu, ya Allah, orang tua saya, ibu bapak saya sudah tidur, sedangkan anak istri saya ini nunggu susu, tetap tidak saya perbolehkan buat minum susu itu sampai orang tua dulu yang lebih minum susu.
Akhirnya mereka semalaman, anak dan istri saya tidak minum susu karena saya lebih mementingkan orang tua dibanding istri dan anak saya. Ya Allah, dengan wasilah aku bertawasul, aku membuat perantara dengan perantara amal baikku ini kepada orang tua, maka aku mohon kepadamu, bukakan batu yang menutup gua ini. Terbuka saudara, geser dikit. Kemudian orang yang kedua bertawasul, ya Allah, sesungguhnya aku pernah diberikan kesempatan, untuk memberikan upah kepada karyawan, seorang karyawan yang bekerja untukku, tapi pada waktu itu upahnya aku tunda-tunda, nanti dulu, belum aku bayarkan. Namun aku punya niat baik, dan setelah berlalu beberapa minggu kemudian aku datang kepadanya dan aku berikan upah itu bahkan lebih dibanding upah yang seharusnya. Ya Allah, dengan tawasul, dengan perantara amal baik ini, aku lebihkan upah untuk karyawanku, aku lebihkan upah untuk orang yang bekerja kepadaku lebih dari honor atau bayaran yang normal, maka ya Allah, bukakanlah mulut gua yang tertutup oleh batu ini. Biasa, udah mulai kebuka, udah mulai kelihatan dan bisa kira-kira keluar, tapi belum semuanya. Kemudian orang yang ketiga ini bertawasul, ya Allah, saya pernah menyukai sepupu saya sendiri. Dalam Islam, Bapak Ibu, sepupu itu termasuk orang ajnabi, bukan mahram. Kalau kita ketemu sama sepupu kita, laki perempuan, maka sentuhan batal karena bukan mahram. Begitu juga anak kita punya anak, abang kita punya anak, kan sepupu tuh, itu tetap bukan mahram, dan batal. Apakah boleh dinikahi? Boleh. Nah, kembali kepada orang yang ketiga ini, ya Allah, saya punya sepupu sangat cantik dan sudah lama saya pengen sekali dengan dia, sudah lama saya mencintai dia, dan saya ada niat untuk apa namanya? Saya ada niat bukan kawin tapi untuk menjimaknya. Saya ada maksud untuk check-in dengannya. Nah, satu kesempatan ini kemudian bertemu dua orang sepupu ini, yang laki-laki ini yang digua, ya Allah, saya pernah sudah ada kesempatan, kemudian sepupu saya itu bilang, jangan kau lakukan kecuali engkau bawakan padaku 1000 dinar. Aku tunda, ya Allah, berhari-hari, aku tunda berbulan-bulan, aku kumpulkan uang itu demi untuk mendapatkan keinginanku itu, sampai terwujud dan aku bawakan itu. Sudah hampir terwujud, sudah hampir sekejadian, kemudian sepupuku ini bilang, orang perempuan sepupuku ini bilang, jangan lakukan ini, takutlah kepada Allah, karena aku takut kepadamu ya Allah, aku tinggalkan, tidak jadi aku lakukan itu. Ya Allah, aku bertawasul, aku membuat perantara, dengan perantara amal baikku ini meninggalkan maksiat, aku mohon kepada engkau, bukakanlah batu yang menutup pintu gua ini. Akhirnya terbuka lebar dan mereka bisa melihat lagi langit, bisa melihat lagi matahari yang ada di luar gua itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, keluar dari kesulitan, keinginan untuk bisa lepas dari musibah itu tetap dianggap sebagai orang sabar. Orang yang pengen keluar dari musibah, orang yang ingin keluar dari kesulitan, tetap dianggap sebagai orang yang sabar selama dia tidak mengeluh. Bagaimana caranya keluar? Doa. Yang kedua adalah dengan bertawasul dengan amal-amal baik yang pernah kita lakukan. Oleh karenanya kita perbanyak amal-amal perbuatan baik kita. Kita perbanyak sholat-sholat sunnah kita. Kalau sholat wajib mah udah karuan, sholat wajib mah udah pokok. Kita yang pernah melakukan sholat sunnah, kita yang sering bersolawat kepada Rasulullah,
kita yang sering sedekah, ini insya Allah bisa dijadikan sebagai tawasul, dijadikan sebagai perantara untuk kita keluar dari musibah-musibah, dari kesulitan-kesulitan. Kemudian yang ketiga, selain tawasul dengan amal perbuatan baik, selain dengan doa, tentunya kita juga bisa bertawasul kepada Allah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat itu Allah janjikan, Rasulullah menjanjikan kepada kita, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa artinya selawat itu? Artinya selawat dari Allah untuk kita 10 kali, itu artinya adalah ampunan, maghfirah dari Allah. Kenapa kita hati kadang susah? Kenapa kita hati kadang gundah, bimbang? Karena memang ada musibah. Jadi bagaimana musibahnya harus dihilangkan, kesulitannya harus dihilangkan. Atau kadang kita tidak ada musibah, hati gak enak aja perasaan. Perasaan gak enak aja, ada yang ganjel. Ini berarti ada sesuatu yang salah. Maka ini bisa kita bertawasul kepada Allah, kepada Rasulullah dengan sholawat. Banyak membaca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, atau sholawat apapun itu. Sholawat apapun itu. Kalau kita bersalawat untuk Nabi Muhammad, maka Allah akan bersalawat kepada kita 1 dibalas 10. Dan salawat Allah untuk kita itu adalah ampunan dari Allah untuk kita. Kalau ampunan dari Allah turun, maka kesulitan-kesulitan itu pasti akan Allah angkat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangi saya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa.